kedua. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode kelima. Scene dibuka oleh Neil yang pada akhirnya mengikuti jejak peta tanda-tanda keberadaan dari Kate di stasiun Grand Central bersama Moise. Di sana Neil berhasil menemukan sebuah surat bertanda X yang ia yakini berasal dari Kate, karena ia sangat paham Kate menyukai teka-teki klasik. Setelah ia mengambil surat tersebut, Mozi langsung membacanya. Dan ternyata isi surat tersebut adalah permintaan dari Kate kepada Neil untuk tak lagi mencarinya. Karena ia merasa mereka sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Surat tersebut membuat Mozi kecewa. Ia seharusnya memilih menyantap tiram di restoran terbaik pilihannya. Karena usahanya sedikit sia-sia, akhirnya Neil lebih memilih untuk bertemu dengan Peter yang hendak membahas mengenai kasus terbaru yang kini harus mereka tangani. Kini mereka akan mengejar seorang pencuri lukisan legenda milik Hausenberg yang bernilai jutaan dolar. Mereka akan pergi ke tempat kejadian perkara untuk berbincang dengan satu-satunya cucu dari Hausenberg. Di tengah perjalanan, Peter sedikit mencurigai Neil karena ia tahu Neil pun adalah seorang penipu serta pencuri lukisan. Tetapi Neil meyakinkan bahwa ia tak akan melakukan hal tersebut. Lagi pula kini dirinya bekerja sama dengan FBI untuk menangkap para penjahat. Justru Neil meminta kepada Peter untuk fokus terhadap jalanan karena mereka sudah beberapa kali hampir menabrak mobil yang berada di hadapan mereka. Setibanya di kediaman cucu dari Hausenberg yang bernama Juliana, mereka berdua langsung meminta keterangannya. Juliana menjelaskan bahwa setiap hari Selasa ia selalu mengikuti kelas dan kebetulan pada hari itu instrukturnya mulai memulangkan para murid lebih awal. Saat Juliana tiba di rumah peninggalan neneknya, ia tiba-tiba melihat seorang pencuri tengah mengambil lukisan yang bernilai 2,6 juta dolar tersebut. Juliana sempat mencoba melawan dengan menghajarnya sebanyak 2 kali meskipun ia mendapatkan ancaman pembunuhan darinya. Namun tetap saja pencuri itu berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian paman dari Juliana yang bernama Gary datang menghampiri mereka. Juliana menjelaskan mereka adalah FBI yang sedang menginvestigasi lukisan. Mendapat suspek terbaru, Peter langsung bertanya apakah Gary berada di rumah saat pencurian terjadi. Gary mengaku ia tak berada di sana karena saat itu dirinya sedang bekerja. Kemudian Neil dan Peter mulai berdiskusi. Mereka sepakat untuk menjadikan Gary sebagai salah satu orang yang mencurigakan. Ketika Gary perlahan pergi, Peter langsung mengejarnya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Sementara Neil berbicara dengan Juliana yang hendak menunjukkan foto dari lukisan milik neneknya. Setelah itu Neil bertanya apakah Gary terlibat dalam pencurian tersebut. Juliana tak menjawab pertanyaan itu. Ia malah mengalihkan pembicaraan dengan mengira Neil bukanlah seorang anggota FBI. Tak lama setelah itu Peter kembali menghampiri Neil untuk mengajaknya pergi. Mereka kembali berbicara tentang kecurigaan mereka terhadap Gary. Masalahnya adalah Gary yang tiba-tiba menyewa pengacara padahal ia belum ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan ia belum bisa dipastikan bersalah. Karena hal itulah membuat Neil tiba-tiba memiliki ide untuk memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Awalnya Peter menolak karena Neil bukanlah anggota FBI resmi. Neil sadar ia hanyalah seorang konsultan, tetapi ia meminta izin untuk melakukan tugas ini. Dirinya berjanji tak akan berbohong dan juga tak akan mengancam Gary. Pada akhirnya karena Peter mempercayai Neil, ia pun memberinya kepercayaan. Setelah itu Neil dengan cepat menghampiri Gary untuk bertanya mengapa ia membiarkan Juliana menjadi saksi pencurian tersebut. Melihat kehadiran Neil membuat Gary terkejut. Ia awalnya mengira Neil adalah seorang anggota FBI. Namun ketika pembicaraan mereka mengenai pencurian lukisan tersebut, Gary lebih mempercayai Neil sebagai salah satu utusan dari bosnya. Lalu Gary berjanji semua akan baik-baik saja. Ia juga memberikan uang sebanyak $300 yang ditolak secara mentah-mentah oleh Neil. Karena tak mau mendapat masalah, Gary pun dengan terpaksa mengeluarkan cek yang langsung dimanfaatkan oleh Neil untuk mencari tahu siapa sebenarnya pencurian lukisan tersebut. Yaitu seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Gerard Dorset. Kini mereka harus bergerak cepat sebelum Dorset berusaha melukai Juliana karena melihat mereka pernah berbicara dengan Gary. Di dalam kantor, Peter memperkenalkan Neil kepada seorang wanita cantik bernama Taryn van der Sand yang merupakan pembeli dari Galeri Lamberts. Taryn telah berhasil meyakinkan Dorset bahwa ia memiliki pembeli yang siap menawar lukisan tersebut dengan harga yang cukup mahal. Mereka berdua akan bekerja sama untuk menjebak Dorset di galeri milik Taryn. Karena Dorset telah menunggu, mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke galeri untuk mengadakan pertemuan. Neil dan Taryn telah terlebih dahulu bersiap-siap.
Di sana Taryn sempat penasaran dengan lika-liku hidup dari Neil yang ia dengar merupakan seorang mantan napi kabur dari penjara demi mengejar kekasihnya. Karena tak mau terlalu menceritakan kisah hidupnya, Neil hanya membenarkan bahwa ia memang kabur dari penjara. Setelah itu, mereka langsung bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan yang telah dipersiapkan oleh pihak FBI. Tak lama kemudian, FBI berhasil menemukan keberadaan Dorset bersama pengawalnya yang memiliki tanda luka. Itu artinya perkataan Juliana benar terkait ia yang menghajar pencuri dari lukisan neneknya. Lalu akhirnya, Taryn dan Neil pun bertemu. Dorset bukanlah orang yang senang berbincang saat bertransaksi. Ia langsung memberikan lukisan tersebut untuk diperiksa terlebih dahulu oleh Neil yang menyamar menjadi George. Dan Dorset tinggal menunggu uang sebesar $100.000 yang telah mereka sepakati. Sembari memeriksa lukisan tersebut, George menyuruh Dorset untuk menutup pintunya. Naas, saat Dorset menutup pintu, ia menyadari jika pertemuan tersebut sebenarnya adalah suatu jebakan bagi dirinya. Ia mencoba untuk tetap tenang sembari menutup pintu. Barulah setelah itu, ia dan anak buahnya langsung menodongkan senjata kepada Neil dan Taryn yang membuat situasi tak kondusif. Neil dan Taryn mengaku mereka tak bekerja sama dengan FBI. Justru mereka mengira Dorset terlalu memperlihatkan lukisan tersebut di hadapan publik. Karena tak mau tertangkap, Dorset memutuskan untuk kabur dan mengambil uang yang telah dipersiapkan oleh Taryn. Melihat Dorset yang berusaha untuk kabur, Peter bersama anak buahnya langsung bergegas berusaha menangkap Dorset yang sayangnya justru berhasil kabur dengan mudah setelah mereka mengganti pakaiannya. Karena Peter pun tak mau penyamaran Neil dan Taryn tertangkap, ia dengan sengaja menangkap mereka berdua agar penyamaran terlihat seperti natural. Di kediaman Neil, saat itu ia kembali membuka surat yang Kate berikan kepadanya. Karena ia masih percaya bahwa Kate tak sejahat itu. Sedikit demi sedikit, Neil mulai mencari keanehan dari surat tersebut hingga ia menemukan sebuah kode tersembunyi saat kertas surat itu dilipat. Kurang lebih, kode rahasia itu adalah ajakan dari Kate untuk bertemu di suatu tempat. Lalu scene bergerak pada Peter yang sedang berjalan bersama Elizabeth menuju kantornya. Di tengah perjalanan itu, mereka banyak membicarakan tentang usaha dari Neil yang Peter kira berusaha mendekati Taryn. Elizabeth sebenarnya tak mempermasalahkan hal tersebut, karena mungkin Peter pun akan melakukan hal yang sama apabila ia masih melajang hingga saat ini. Setelah Peter tiba di kantornya, mereka pun berpisah dan Peter kembali berdiskusi dengan Neil terkait lukisan tersebut. Kebetulan saat itu seorang kurator Channing datang untuk melakukan sebuah klarifikasi jika lukisan yang dicuri itu adalah miliknya. Neil ikut dalam rapat tersebut dan ia banyak berbicara tentang lukisan yang pria tua itu klaim sebagai miliknya. Justru ia menuduh nenek dari Juliana membeli lukisan itu dari seorang pencuri. Karena ingin meluruskan semuanya, Peter berusaha bertanya terkait hal itu juga kepada Juliana. Tetapi ia kedatangan tamu sehingga shift harus digantikan oleh Neil. Dengan perlahan, Neil memujuk Juliana agar ia mau memberitahu dari mana neneknya mendapatkan lukisan itu. Juliana mengaku neneknya mendapatkan lukisan tersebut dari Hungaria setelah Perang Dunia Kedua. Namun Neil tak mempercayainya. Ia justru menuduh nenek dari Juliana adalah seorang pencuri. Lantas Juliana langsung membungkam kecurigaan yang Neil berikan terhadap neneknya dengan memperlihatkan liontin asli yang ia dapat dari Hautenberg. Dan dari liontin itu terdapat foto nenek dari Juliana dan barulah di situ Neil percaya dengan perkataannya. Setelah itu Neil kembali dihampiri oleh Peter yang bertanya kemana ia ketika penangkapan terjadi. Neil mengaku ia hanya berdiam diri di rumah berusaha mencari keberadaan dari Dorset. Kini mereka memiliki petunjuk, yaitu kekasih dari Dorset bernama Brigid. Dapat dipastikan mereka menyewa sebuah hotel untuk menginap dan tim FBI pun langsung membentuk beberapa tim agar bisa berpencar mencari keberadaan dari Brigid. Karena saat itu Neil memiliki potensi untuk bisa mencari keberadaan Brigid lebih cepat, ia langsung menunjuk lokasi yang akan ia tuju bersama Peter. Akhirnya pada malam hari mereka pergi ke pusat kota untuk mengawasi Brigid. Sembari bertugas, Peter mempersilahkan Neil untuk makan malam daging asap yang telah ia persiapkan di dalam mobil. Tetapi Neil menolak. Ia mengaku tak suka dengan daging asap dan jika diperbolehkan ia ingin meminta uang sebanyak $20 untuk makan malam di restoran yang berada di hadapan mereka. Awalnya Peter menolak karena ia tahu Neil memiliki kartu kredit sehingga ia hanya memperbolehkan Neil untuk menggunakan kartu kredit tersebut sebaik mungkin. Lalu Neil dengan cepat pergi ke restoran. Di sana ia memesan sebuah meja dan melihat ke arah dua orang wanita yang sedang berbincang di hadapannya. Dengan penuh kehati-hatian, Neil mencoba mempertimbangkan untuk mengajak mereka berdua berbicara. Dan tanpa diduga sama sekali, ketika Peter sedang fokus mendengar radio, ia dikejutkan oleh Neil yang mengajaknya untuk ikut ke sebuah hotel milik perempuan yang diyakini oleh Neil adalah Brigid.
Peter tentu menolak hal tersebut karena ia khawatir Elizabeth akan mengetahui aksinya dan menimbulkan masalah di keluarga mereka. Namun karena ini adalah kesempatan emas dan Neil pun memperingati Peter. Apabila mereka melepaskan kesempatan ini, maka mereka pun akan kehilangan Dorset. Dengan terpaksa, akhirnya Peter pun ikut bersama Neil ke sebuah hotel milik Brigid. Di sana mereka saling berpasangan dan terlihat kedua wanita itu telah mabuk cukup parah. Saat kedua wanita tersebut keluar dari kamar, salah satu wanita dengan cepat mengunci kamar tersebut yang justru menjadi pusat perhatian dari Neil untuk meyakini jika memang benar Brigid tersebut adalah kekasih dari Dorset dan sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu Neil kembali memiliki ide cemerlang, yaitu dengan cara menumbalkan Peter agar dimakan oleh kedua wanita buas tersebut. Sementara dirinya mencari celah untuk menemukan kembali lukisan yang telah dicuri oleh Dorset. Ketika Peter sedang perlahan dilahap, ponselnya justru berbunyi yang berasal dari Elizabeth. Peter pun panik dan berusaha menutupi semua kejadian itu. Ia mengaku kini dirinya sedang mengejar Dorset hingga ke sebuah klub malam dan ia tak bisa berbicara lama-lama. Lalu Peter pun langsung menutup teleponnya dengan cepat. Di dalam kamar, Neil yang telah mengacak-ngacak semua tempat penyimpanan justru tak terpikirkan dengan sebuah lukisan besar kosong yang tertancap di tembok. Kemudian ia membukanya dengan perlahan dan akhirnya usaha Neil berbuah manis. Ia menemukan benda yang dirinya inginkan. Dengan cepat Neil membungkus benda tersebut lalu dengan segera mengajak Peter pergi. Pada pagi harinya ternyata Dorset datang. Ia hanya melihat kekasihnya tertidur di kasur dan saat Dorset hendak memeriksa lukisan tersebut, yang hanya ia temukan justru secari kertas berbentuk kupu-kupu. Ketika Neil kembali bertemu dengan Peter, mereka mendapat kabar bahwa ternyata mereka kehilangan Dorset. Ia berhasil kabur dan mereka kehilangan jejaknya. Hal tersebut membuat Peter kebingungan, karena apabila mereka gagal mengungkap kasus pencurian tersebut, maka Neil akan kembali ke penjara. Tanpa Peter ketahui, ternyata Neil lah yang sebenarnya memegang lukisan tersebut. Pada malam harinya, ketika Neil sedang meneliti lukisan milik nenek dari Juliana, ia tiba-tiba mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengetahui nomornya secara tiba-tiba. Ternyata orang itu adalah Dorset. Dorset mengaku ia cukup terkesan dengan aksi dari Neil yang mentraktir kekasihnya agar bisa mendapatkan akses ke dalam hotel. Tetapi kini apabila Neil tak mau mengembalikan lukisan itu padanya, maka wanita yang berada di galeri akan kehilangan nyawanya. Neil yang memulai, maka Neil pula yang harus mengendalikan permainan. Karena tak mau Tarin terlibat dalam kasus ini, ia berjanji akan mengembalikan lukisan tersebut dalam 2 hari ke depan. Akhirnya esok hari Neil kembali menghampiri Peter untuk mengaku bahwa ialah yang sebenarnya memiliki lukisan tersebut. Mendengar hal itu membuat Peter bersyukur sekaligus kesal. Lalu Neil mengungkap jika FBI telah siap untuk menangkap Dorset karena dalam 2 hari ke depan ia akan bertemu dengannya. Lalu Neil berterima kasih pada Peter dan berpamitan. Setelah Neil berpamitan, Elizabeth meminta Peter untuk bersabar karena mungkin saja ini semua hanyalah permulaan. Di satu sisi, Neil yang tak mau mengembalikan lukisan tersebut pada Dorset mencoba memutar otaknya karena ia hanya akan mengembalikan lukisannya pada Juliana. Lalu Neil kembali memiliki ide, yaitu ia akan membuat duplikat dari lukisan gadis berkalung liontin itu semirip mungkin. Awalnya Mozzie tak percaya karena Neil tak akan mungkin bisa membuat sebuah lukisan yang diciptakan pada zaman dahulu. Namun, Neil menunjukkan magisnya. Dari malam hingga pagi, Neil terus melukis agar lukisan palsunya terlihat semirip mungkin. Dan pada keesokan harinya, Neil bersama Peter pergi ke sebuah tempat yang telah dijanjikan oleh Neil untuk bertemu dengan Dorset. Dengan santainya, Neil memberikan lukisan palsu yang telah ia lukis semirip mungkin pada Dorset lalu meninggalkannya di saat tim FBI datang menggerebek Dorset bersama Joshua yang membuat mereka berdua tak berkutik sama sekali. Setelah berhasil menangkap Dorset, Channing kembali memeriksa lukisan yang telah dikembalikan padanya. Sementara itu, Neil yang lebih mempercayai Juliana justru memberikan lukisan yang asli padanya. Karena Juliana berhasil membuktikan bahwa ternyata Hustonburg adalah ayah dari nenek Juliana. Juliana mengaku neneknya adalah anak yang bukan terakhir dari hasil pernikahan. Maka dari itu ketika neneknya wafat, pihak museum lebih memilih untuk tak mengasuransikannya. Itulah mengapa ketika Channing bisa mengklaim jika lukisan tersebut adalah miliknya. Saat Channing sedang memeriksa kembali, ia tersadar tulisan di belakang lukisan itu berbeda dengan pertama kali ia lihat. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Neil bersama Mozzie yang tiba di tempat yang telah Kate janjikan. Sebenarnya Mozzie lelah mengikuti halusinasi yang Neil miliki. Serasa tak peduli dengan semua itu, Neil justru nekat mencoba menghampiri Kate yang membuatnya kembali patah hati ketika ternyata Kate kembali menghilang dari pandangannya. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-5 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini?
Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.